Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan kami dan saya akan melanjutkan eh, pekerjaan selanjutnya dari operator madrasah yang kemarin sudah saya buatkan bagaimana cara meluluskan siswa kelas akhir. Nah, untuk pada video kali ini tahapan selanjutnya yaitu Bapak Ibu operator itu bisa mengerjakan bioportal dulu. Stop sampai di emisi itu stop sampai di meluluskan siswanya dulu ya, jadi langsung. Nah, kenapa kok langsung loncat ke bioportal terlebih dahulu? Nah, ada beberapa perbandingan Bapak Ibu ya. Jadi kemarin sudah kami komunikasikan dengan HD Kabupaten bahwa jangan sampai menaikkan kelas 7 dulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu harus menarik data impor data di bioportal dulu. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya nanti untuk menarik kelas 7 itu dulu Bapak Ibu. Kenapa kok seperti itu? Karena di sistem peserta didik yang ikut ANBK itu nanti adalah peserta didik yang datanya ada di kelas 7. Ya, seperti itu. Nah, kemarin tuh juga agak mendadak infonya Bapak Ibu. Jadi operator itu banyak yang sudah menaikkan kelasnya di kelas DMIS. Nah, apakah ada solusi? Ya, memang ada solusi, yaitu kodenya Bapak Ibu. Kode dari bioportal ini sendiri. Oke, tapi pada kesempatan hari ini saya tidak sampai pada impor data. Jadi nanti untuk impor data mungkin gampang Bapak Ibu, jadi nggak perlu saya buatkan video tutorial. Jadi nanti tinggal ada gambarnya, nanti bisa lihat di short saya apa saja, mulai dari nomor mana yang harus dikerjakan. Tapi nanti gampang kok Bapak Ibu. Nah, dari sini saya hanya akan memberikan informasi dan juga bagaimana cara login dari bioportal itu sendiri. Yang pertama tadi informasi tentang kenaikan kelas tadi. Jadi kalau Bapak Ibu belum menaikkan kelas, nggak apa-apa. Memang disarankan seperti itu. Jadi jangan dinaikkan dulu untuk kelas 7 yang sekarang di kelas SMP ya, MTS. Di kelas MI mungkin di kelas 4. Terus di Alia itu di kelas 10. Jadi jangan sampai dinaikkan dulu. Nah, kalau memang sudah terlanjur dinaikkan, berarti Bapak Ibu ketika nanti impor itu harus menunggu kode yang ada di atas itu Bapak Ibu. Mungkin nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya Bapak Ibu, untuk kode apa yang sudah terlanjur itu memang sudah terlanjur dinaikkan. Nah, untuk login, nah sekarang yang kedua, bagaimana cara untuk login di ini, di bioportal. Nah, untuk login di bioportal sendiri itu juga nanti saya cantumkan di deskripsi ya, bagaimana cara masuknya, terus passwordnya, terus kemudian masuk. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk itu Bapak Ibu harus sudah menyiapkan profil lembaga Bapak Ibu semua ya, mulai dari kepala madrasah, terus kemudian operator, dan juga harus siap-siap mengganti password. Kenapa? Karena ketika nanti masuk maka password akan direset Bapak Ibu sesuai dengan Bapak Ibu yang mengisi. Jadi Bapak itu harus catat, jangan sampai lupa untuk password yang sudah telah dibuat di awal tadi. Kenapa? Karena ketika login lagi itu pakai password yang baru, bukan password yang sudah dilakukan di awal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika login jangan sampai keluar sebelum Bapak Ibu itu menyelesaikan tahapan membuat password ya. Terus ada beberapa menu yang memang tidak bisa dirubah di
bioportal ini salah satunya adalah menu akreditasi, itu nggak apa-apa, mungkin ada kurang kecocokan dengan akreditasi yang ada di lembaga Bapak Ibu semua, tapi nggak jadi masalah karena di bioportal ini sendiri itu hanya menarik data biodata dari calon peserta ANBK yang nanti akan disampling seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus melengkapi profil, merubah password, nah, baru itu selesai. Baru menunggu nanti muncul impor peserta didik di sebelah sini di menu biodata ini. Nah, ini juga sama, punya saya juga belum keluar karena saya baru login. Maksimal mungkin 1x24 jam baru muncul untuk di portal sini kalau Bapak Ibu pertama kali login ya. Jadi harus ditunggu. Itu karena memang sebuah sistem. Nah, nanti kalau sudah muncul baru Bapak Ibu bisa mengerjakan impor biodatanya. Yang nanti akan saya buatkan di short lah. Itu Bapak Ibu untuk di bioportal ini sendiri. Jadi nggak lama karena nggak mengisi data, jadi Bapak Ibu harus siap-siap. Terus kemudian nanti yang ketiga adalah Bapak Ibu memastikan jumlah peserta didik yang sama dengan di kelas yang sudah ditentukan untuk ikut ANBK. Jadi misalnya di kelas 7 itu jumlahnya siswa Bapak Ibu itu ada 35 ya. Jadi di sini nanti di jumlah itu Bapak Ibu itu juga harus menyamakan yang ada di kelasnya. Jadi jangan sampai kurang. Kenapa? Karena kalau kurang itu berarti ada data siswa Bapak Ibu yang nggak masuk. Nah, itu harus lapor ke HD kabupaten. Nah, jadi harus sama. Nanti harus statusnya itu sudah tercentang keduanya nanti juga ada. Tapi akan saya buatkan video terpisah. Itu ya Bapak Ibu untuk login. Jadi mohon segera karena ANBK sudah menanti. Dan jangan lupa untuk terus semangat di awal tahun ajaran baru ini, karena memang di tahun ajaran baru ini untuk Bapak Ibu operator itu tugasnya mungkin sedikit banyak ya, apalagi kemarin itu kita sudah dibingungkan tentang triwulan kedua BOS yang dimana sudah di akhir penghujung liburan itu baru muncul. Ya, harus tetap semangat Bapak Ibu, ikhlas beramal, semoga amal ibadah kita selalu senantiasa diterima. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga selanjutnya saya akan berikan tutorial lagi terkait dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan di awal semester ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.